Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hilma. Di sini saya sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini dengan artikel yang berjudul Corporate Governance and Risk Disclosure Evidence from Integrated Reporting Adopters yang akan dibawakan oleh Mas Adib Minanur Rahmat. Kepada Mas Adib dipersilahkan. Ya, halo, selamat sore semuanya. Ini suara saya terdengar ya? Terdengar. Terdengar, Mas. Oke, saya isi share screen dulu. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Mas. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini, artikel yang akan saya presentasikan dan mungkin nanti kita diskusikan bersama itu adalah artikelnya Raimo dan kawan-kawan yang berjudul Corporate Governance dan Risk Disclosure, Evidence from Integrated Reporting Adopters. Ini jurnalnya dari Corporate Governance terbitan tahun 2022. Nah, untuk highlight dari studi ini, sebenarnya paper ini cukup sederhana karena dia ingin meneliti bagaimana corporate governance atribut ini memiliki dampak terhadap atau memiliki pengaruh terhadap risk disclosure yang di-provide dari integrated reporting. Dari paper ini sebenarnya ingin menyelidiki bagaimana sorry, ini suara saya terdengar nggak ya? Soalnya ada tulisan internet apa connecting apa Terdengar, Mas. Masih aman ya? terdengar. Oh ya, oke, baik. Ya, jadi secara sederhana paper ini ingin meneliti bagaimana board karakteristik seperti board size, gender diversity, independent dan juga meeting frekuensi ini terhadap level of risk disclosure yang di-provide dari integrated reporting. Nah, dia di sini diambil dari sampelnya diambil dari 95 integrated reporting adopter dari 24 negara yang berbeda di tahun 2018. Nah, di sini menggunakan teori agensi. Nanti saya jelaskan. Nah, kemudian secara keseluruhan hasil dari penelitian ini itu adalah apa namanya corporate governance ini memiliki hubungan yang positif gitu ya dengan risk disclosure yang di-provide melalui integrated reporting. Nah, kemudian dari apa namanya yang diketahui author ini adalah studi yang pertama yang menguji bagaimana tentang impact corporate governance mekanisme ini terhadap risk disclosure. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa integrated reporting itu memberikan pengguna informasi atau user gitu ya untuk menciptakan nilai jangka mulai dari pendek, menengah, panjang dan juga faktor-faktor yang potensial gitu ya dari internal dan eksternal yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Nah, integrated reporting ini memungkinkan perusahaan juga untuk meningkatkan gimana kualitas dan juga pentingnya pengungkapan risiko ini. Nah, di dalam integrated reporting ini ada beberapa penelitian terdahulu gitu ya, yang meneliti tentang risiko ini, mulai dari konteks strategi bisnis, model bisnis, dan juga kinerja masa lalu dan juga masa depannya gitu. Nah, di sini ada poin-poin gitu yang diungkapkan. Nah, namun penerapan manajemen risiko dan sistem pelaporan yang benar itu tidak bisa dipisahkan dari struktur tata kelola perusahaan. Nah, tentunya poin-poin dari corporate governance ini akan memiliki dampak terhadap bagaimana nantinya apa namanya disclosure tersebut, pengungkapan risiko tersebut. Nah, menurut teori keagenan, dewan direksi ini kan bertanggung jawab untuk mengurangi perilaku oportunistik manajer dan juga menyelaraskan kepentingan gitu ya dari berbagai macam apa ya
pemegang saham dan juga pemangku kepentingan eksternal maupun internal juga yang harus mencakup informasi mengenai risiko yang signifikan gitu. Nah, dari situ hipotesisnya berkembang nih ketika kan teori agensi ini kan menghubungkan bagaimana praktik pengungkapan tata kelola perusahaan itu sebagai mekanisme kontrol dan akuntabilitas untuk melindungi para kepentingan pemegang saham dan juga stakeholder lainnya gitu ya, dan memastikan informasi yang diterima itu selaras gitu. Nah, namun tata kelola eh, adanya hal tersebut, tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela ini adalah instrumen kontrol dan akuntabilitas penting yang mengurangi biaya agensi. Jadi perusahaan itu kan seharusnya mengungkapkan informasi sehingga agar tidak terjadi yang namanya asimetri informasi gitu kan. Tapi pasti akan ada konflik di situ. Dan dengan adanya tata kelola ini, diharapkan informasi yang diungkapkan itu akan sesuai atau akan istilahnya lebih banyak yang diungkapkan gitu. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan pemikiran terintegrasi gitu ya, dari kata artikel ini, integrated reporting ini dapat meningkatkan praktik manajemen risiko dan pelaporan. Nah, hal ini ada karena IR ini menawarkan gambaran yang komprehensif gitu ya, yang mengintegrasikan dari berbagai macam perspektif holistik ya, mulai dari bagaimana strategi perusahaan, model bisnis, tata kelola, hingga kinerja manajemen. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan teori ini, penelitian itu menghipotesiskan ada 4 hipotesis bahwa ukuran dewan ini akan eh, berhubungan dengan risk disclosure dalam integrated reporting. Kemudian yang kedua adalah bahwa gender diversity ini akan positively affect ya, berhubungan positif dengan risk disclosure level dalam integrated reporting. Dan yang ketiga ini adalah Board independent ini positively affect risk disclosure, dan yang keempat ini adalah meeting frequency positively affect ke risk disclosure. Jadi intinya di sini ada 4 variabel independen dan 1 variabel dependent, yaitu risk disclosure-nya itu. Nah, kemudian penelitian ini fokus pada perusahaan internasional gitu ya, yang sudah mengadopsi integrated reporting pada tahun 2018. Listnya mungkin bisa dicek sendiri di artikelnya ya. Kemudian variabel penelitian dependent penelitian ini adalah Risk Disclosure Index atau RDI. Nah, indeks ini mewakili jumlah informasi mengenai risiko keuangan dan juga non keuangan serta peristiwa masa depan yang diharapkan ini mungkin dapat dihadapi perusahaan diungkapkan melalui laporan terintegrasi atau integrated reporting ini. Nah, analisis ini mengidentifikasi sebenarnya ada 75 item gitu ya terkait risiko yang dimasukkan dalam integrated reporting. Namun peneliti itu melakukan agregasi. Agregasi ini maksudnya adalah check and balance dari 75 item itu ada yang redundant nggak sih? Ada yang double apa enggak gitu. Nah, sehingga akhirnya dieliminasi itu dan akhirnya menemukan daftar akhir ini ada 45 item. Nah, 45 item terkait risk disclosure ini bisa dilihat di bagian appendix dari artikel ini gitu ya. Nah, untuk model penelitian ini model regression equation-nya yaitu RDI sama dengan beta 0, kemudian ini dot size, ini for gender diversity, independent, dan juga yang terakhir adalah meeting frequency, terus diikuti sama variable control-nya. Nah, di sini adalah hasil mengenai means, kemudian standar deviasi, nilai FIF, dan juga correlation-nya. Di sini bisa dilihat terkait RDI-nya ini rata-rata ada 21,05. Nilai maksimumnya seharusnya ada 45 tadi. Jadi kalau dilihat sekilas gitu ya, berarti kurang lebih hampir 50% perusahaan itu sudah melakukan pengungkapan risk disclosure risk disclosure ini. Nah, kemudian di sini rata-rata untuk board size-nya ini ada sekitar 11-an ya.
12 lah, kemudian gender diversity-nya cukup banyak skornya, kemudian board independent-nya 74, sekian. Ini di persentase ya. Jadi 22% ini sedikit ya maksudnya diversity-nya gitu. Dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini ada nilai FIF-nya, di sini aman tidak terjadi multi-call karena nilainya kurang dari 10 dan sampingnya ini adalah person correlation-nya. Kemudian beralih ke tabel 3, ini ada regression modelnya. Di sini bisa dilihat bahwa board size di sini menunjukkan hasil yang nggak signifikan ya, karena nilai p-value-nya ini lebih dari 10%, yaitu 36%. Sementara di sini untuk board gender diversity ini signifikan ya, sebesar 5%. Kemudian independennya 10% signifikan, kemudian meeting frekuensinya ini cukup tinggi ya, karena memang signifikansinya 1% gitu ya. Nah, jadi dari keempat variabel independen tadi, yang signifikan itu hanya yang tidak signifikan itu adalah dua tesnya aja, sedangkan gender diversity, independen, sama meeting frekuensi itu positif signifikan gitu ya terhadap risk disclosure index. Kemudian penelitian ini juga melakukan robustness. Nah, karena penelitian ini meneliti lintas negara gitu ya. Jadi robustness ini dilakukan menggunakan variabel kontrol tambahan. Nah, secara khusus penelitian ini karena lintas negara gitu ya, analisis ini memasukkan ukuran audit komite dan juga sistem hukum yang ada di negara tersebut. Nah, di sini ACSIS ini adalah berapa banyak jumlah komite audit di perusahaan itu, sedangkan sistem hukum ini kalau tidak salah seingat saya di papernya mengatakan DAMI 1 ketika perusahaan itu menganut civil law ya. Mungkin nanti bisa dicek lagi. Nah, jadi persamaan regresi di model 2-nya ini selain dari yang pertama tadi, saya highlight ini ditambahi AC size dan juga LS. Ini sepertinya autornya typo ya. Nah, hasilnya di sini menunjukkan bahwa robust ya, jadi tidak ada perubahan hasil yang board size-nya ini tetap tidak signifikan, tapi ini kalau nggak salah board gender diversity-nya ini menurun ya persentase level signifikansinya, tapi tetap signif ya, dan yang lainnya masih tetap ya board independennya juga board meeting frekuensinya. Nah, di sini bisa dilihat audit committee size-nya ini tidak signifikan. Di sini ada 65% ya p-value-nya. Kemudian untuk sistem hukum atau law system di sini signifikan 10% ya dengan nilai p-value-nya 0,6%. 0,06%. Nah, jadi secara keseluruhan gitu ya, studi ini itu ingin menambah menambah perdebatan internasional gitu ya, saya memberikan evidence gitu ya secara internasional terkait tata kelola perusahaan dan juga praktik pengungkapan risiko gitu ya, terus risk disclosure. Nah, ini menawarkan istilahnya variabel baru gitu ya terkait dengan karakteristik CEO ini, karakteristik direksi gitu ya, karakteristik dewan yang dapat mempengaruhi pengungkapan risiko yang diberikan melalui integrated reporting. Jadi ini variabel barunya itu adalah risk disclosure yang ada 45 item itu yang di-create dari integrated reporting. Kemudian tadi sudah dilihat ya hasilnya bahwa menunjukkan ada keragaman gender, kemudian independence direktur, dan juga meeting frekuensi. Ini merupakan pendorong positif, itu pengungkapan resiko yang diberikan melalui integrated reporting. Nah, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur yang ada, tentunya dia akan mencakup perluas cakupan ya terkait pengungkapan risiko yang biasanya itu cuma dilihat dari annual report, tapi di sini dari integrated reporting gitu ya. Kemudian yang kedua, penelitian ini menyoroti hubungan potensial antara karakteristik dewan dan juga pengungkapan risiko yang diberikan melalui integrated reporting. Nah, tentunya studi ini juga akan memberikan indikasi bagi perusahaan
pembuat kebijakan dan juga pembuat standar regulator terkait apa namanya integrated reporting seperti itu. Mungkin dengan melihat penelitian ini nantinya Indonesia bisa mencoba mengadopsi integrated reporting. Oke, baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Berarti memang mengikuti yang Baik, terima kasih Mas Adib atas penjelasan dari review artikelnya. Lalu kita akan memasuki agenda berikutnya yaitu tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan mengenai topik artikel yang dibawakan sore hari ini bisa langsung menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau raise hand, kemudian bisa berdiskusi langsung dengan Mas Adib. Jadi kalau misalnya Lalu saya ingin menginformasikan untuk itu aku tanya. Saya mau menginformasikan bahwa data-data dari artikel yang tadi dipaparkan oleh Mas Adib itu sudah disediakan juga oleh SG Dataset. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang ingin melakukan penelitian dan mungkin topiknya mirip dengan artikel pada sore hari ini bisa mencari datanya di SG Dataset karena kami menyediakan data kalau dari artikel tadi yaitu data both size, both gender diversity, both independence, both meetings frequency, from size, from age, from profitability. Kemudian nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin membeli data tersebut bisa langsung menghubungi kami. Saya akan mencantumkan kontaknya melalui kolom chat. Lalu apabila Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan data untuk penelitian, bisa menghubungi kami melalui kontak yang telah saya share melalui kolom chat. Jadi bisa lewat WhatsApp atau langsung menuju website kami. Baiklah, apakah ada pertanyaan mengenai artikel pada sore hari ini? Ya, terima kasih Mbak Irma. Izin bertanya. Baik, Bu. Terdengar, Bu. Tapi mungkin lebih keras sedikit, apa bisa, Bu? Gimana Mbak? Oh iya, sudah jelas, Bu. Sudah ya. Mbak Irma, mohon maaf. Tadi Mas Adib ya yang presentasi ya. Saya mau bertanya. Ini saya juga tadi bergabungnya antara mendengarkan dan tidak nih. Untuk variabel dependen, Mbak. Variabel dependennya tadi apa Mas tadi? Variabel dependennya itu Risk Disclosure Index (RDI) dari integrated reporting-nya. Konten analisis ya Mas ya? Iya, jadi penelitian ini tuh kan menggunakan lintas negara, ada 24 negara tadi ya di-mention di papernya. Itu dikumpulin integrated reporting-nya, kemudian dia menggunakan konten analisis dari ada 45 poin gitu ya yang ada di appendix. Mungkin saya tunjukkan ya, Bu. ini cuma checklist aja ya Mas Adib ya. Jadi yes and no aja ya. Iya, betul. Iya, Jadi iya. dari Jadi 1-0 gitu scoringnya kayaknya. Iya, betul. Nanti totalnya dibanding total keseluruhan seperti itu. Berarti dibagi 45 gitu ya. Iya, betul. Betul itu. Berarti seperti rasio juga ya angka akhirnya ya Mas ya. Bukan dummy kan ya, bukan 0101 kan ya. Kalau scoringnya dummy Mbak, tapi hasil akhirnya dia rasio. Ya, rasio ya. Berarti ya berapa yang terpenuhi dibagi dengan total keseluruhan ya. Betul. Iya, betul. Iya. Kira-kira kalau di Indonesia masih bisa diterapkan nggak ini untuk perusahaan Indonesia karena integrated reporting-nya sendiri kan sudah ada beberapa perusahaan yang pakai atau seperti apa Mas? Kira-kira. Setahu saya kalau di Indonesia itu integrated reporting-nya itu masih ini ya, pakai annual report yang dijadiin satu gitu. Maksudnya belum membuat integrated reporting yang create value chain gitu kan, beda gitu. Perusahaan-perusahaan yang
memang sudah dia provide apa integrated reporting yang dalam tanda kutip yang benar-benar integrated reporting gitu. Jadi beda gitu bentuknya. Iya, Mbak Pipin nggak bisa di Indonesia, Mbak Pipin. Mm-mm. Kalau yang di sustainability report-nya Mbak Ika gimana? Nah, nanti judulnya nggak jadi integrated reporting, sustainability reporting. Sustainability-nya ya. Iya, karena risiko kan juga ada ya di SR ya, gitu. Hmm. Iya. Mungkin kalau ingin meneliti ini, mungkin lingkupnya kalau nggak mau internasional bisa dipersempit ke ASEAN mungkin Ibu. Jadi dikumpulin di Iya. lingkup ASEAN seperti Kalau itu. ASEAN udah ada integrated reporting, Mbak? Sudah, Asia itu sudah. Oh, Ada di websitenya integrated reporting, Mbak, daftar perusahaannya apa saja. oh untuk Asia ya. Dunia sih sebenarnya, nanti kita bisa pilih regionnya, Mbak. Oh gitu. Iya. Hmm. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Pipin atas pertanyaannya dan juga Bu Ika atas diskusinya. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain apakah ada pertanyaan atau ingin berdiskusi juga dipersilahkan. Satu lagi Mbak, kalau di ESG nyiapin nggak? Maksudnya data yang tadi yang saya tanyain untuk Asia-nya ada nggak kalau ESG? Kalau untuk ASEAN, Ibu bisa langsung menghubungi lewat WhatsApp, nanti akan dicarikan oleh tim kami. Terima kasih Mbak Ilma. Ya, sama-sama Bu. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau kalau belum bisa open mic, bisa juga menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Mungkin bagi yang punya pertanyaan mirip kayak seperti Bu Pipin, yaitu menanyakan data di lingkup ASEAN, itu bisa menghubungi WhatsApp kami. Jadi saya sudah cantumkan di kolom chat. Di situ ada linknya, tinggal diklik, maka akan tersambung ke WhatsApp kami. Di situ Ibu dan Bapak bisa request data-data di sekitar ASEAN yang memang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mas Adib, ya supaya ada diskusi. Ini berarti untuk robustness check-nya hanya menambahkan independen variabel ya. Apa yang ditambah Mbak Ika? Independennya Mbak? Iya tadi saya sekilas sih, kalau nggak salah audit komite sama LS itu apa ya? Nah, cuman kan yang menjadi pertanyaan adalah kalau cuman nambahin independen variabel, ini menurut saya ya ada kelemahan bahwa kok nggak dari awal gitu loh dia nambahinnya. Kenapa kok belakangan ketika melakukan robust check gitu. Kenapa tidak malah robust check-nya yang entah sampelnya yang dipecah-pecah berdasarkan negara ataukah apa ya enaknya ya endogeneity yang lagi beken sekarang ya gitu loh Mbak Pin. Itu cuma nambahin independen variabel. Kalau independen variabel kan berarti hanya mengatasi specification error ya, model specification kesalahan model aja gitu loh. Bias model aja. Gitu ya Mas Adib ya? Iya Bu, saya juga setuju dengan Ibu. Saya awalnya juga waktu baca artikel juga kok probasnya cuma nambahin apa kontrol variabel gitu ya, padahal sebenarnya bisa dilakukan berbagai macam analisis yang lebih banyak gitu ya seharusnya. Mungkin Sebetulnya ya kalau cuma nambahin kontrol variabel, apakah bisa dibilang robust? Belum. Belum memenuhi. sebenarnya ya Hanya ini ya Mbak ya. Belum Mbak Pipin. Coba gitu kan ya. Iya. mungkin seharusnya ditambahin fixed effect kali ya dari negaranya Oh ini gitu. dia nggak ada fixed effect kah? Kalau saya lihat kayaknya nggak ada sih Bu. Soalnya apa ya tidak ada tulisan apa namanya ini ya dummy year atau apa namanya Benar, di industri papernya gitu nggak sih ada. kalau saya lihat di papernya gitu. Oh dummy Mungkin industri juga nggak ada ya? ya Dummy mungkin ini negara bisa juga ya tidak. ya ini mungkin bisa jadi kelemahan penelitian ini juga Ya. dan mungkin nanti bisa di Tapi Mas, ini ya, ya. Raimo itu, penulisnya, itu terkenal nulis integrated reporting. Jadi sepertinya dia tuh menang di nama. Accepted itu. Ya memang dia peneliti itu, Vitola, Raimo tuh peneliti integrated reporting, Mbak Pipin.
Ya. Nah, kalau misalkan Ika Permatasari yang submit ya wah, pasti reviewnya ketat banget. Udah beda lagi ceritanya ya, Mbak. Iya, Walaupun Mbak Ikanya pakai GMM, endogenity gitu ya. iya, gitu Mbak Pin kayaknya. Ya benar-benar. Iya ya, maksudnya simple gitu ya ini ya. Iya, tergantung reviewer Mbak Pipin. Iya. Soalnya Mungkin saya bisa dicoba jurnalnya, Bu. Corporate saya Governance. submit itu sudah ditolak berapa kali gitu Mbak Ika. Nah, itu Mbak Pipin itu coba cekin. Benar. Ya boleh nih pakai endogenity ya, dicobain ya ini ya. Iya Mbak. Endogenity Lalu test ini ya. yang saya tertarik tadi melakukan content analysis itu yang mungkin tahapan paling berat di dalam paper ini, Mas Adip. Iya, Ya, betul. karena content analysis itu ada prosedur juga ya, bahwa yang input itu atau yang memberikan kode itu nggak cuma satu orang gitu. Jadi ada second coder, kemudian tadi untungnya ada uji reliabilitas ya, cuma nggak ditampilkan ya Mas ya. Oh iya, betul Ibu. Saya kelewatan Untuk sepertinya. apa Mbak Ika uji reliabilitasnya Nah Mbak? ini nih Mas Adip katanya kelewatan. Bisa dibahas. Iya. Sebentar, saya cari dulu. Reliabilitas aja ya Mas, ya nggak pakai validitas ya. Biasanya kan untuk data primer toh Mbak. Loh, konten analisis ada Mbak. Oh, konten analisis bisa pakai itu ya? Memang harus. Hmm. Ada di bukunya Krippendorf, itu ada kayaknya di papernya Mas Adip, tadi saya sekilas baca. Hmm. Iya, sebenarnya saya kelewatan sih, Bu. Jadi Ya monggo-monggo mungkin didiskusikan aja Mas Adip, ini saya juga istilahnya sedang mengalami itu ya, konten analisis ya, sedang mengerjakan itu. Kayaknya udah apa ya? Curhat Mbak. Benar-benar. Sama ini Mbak, ini sedang masalah konten analisis juga ini. Iya, Nah, kan? sangat Iya. berat soalnya Problem konten analisis ini ya. kayak apa cara ngerjainnya. Nah, ini yang jadi masalah. Ayo Mas Nah, Adip, ayo dibahas Mas Adip. ya Mas Adip. ya, jadi saya sebenarnya juga kurang tahu. Mungkin nanti belajar bersama saja. Jadi di sini kalau dilihat dari papernya, dia ada beberapa langkah gitu yang dilakukan. Mungkin bisa ini ya, refer ke Krippendorf 1980 ya, mengikuti apa namanya. Ini mungkin nanti dibaca papernya Krippendorf ini. Nah, di sini dia Itu buku Mas, melakukan, bukan paper Mas. oh ini buku ya? Ya. Buku. Oh ya, mungkin bisa di ini ya, dicek lagi. Nah, jadi eh, langkah awalnya sebenarnya saya juga kurang ini ya, Bu. Maksudnya bukan ranah saya yang menggurui gitu ya. Maksudnya sama-sama diskusi saja. Nah, di sini dia defining coding framework-nya, lalu selection coding framework ini sepertinya yang ada 45 tadi poin-poinnya gitu. Mungkin di coding gitu. Kemudian selection of recording unit dari integrated reporting-nya, lalu implementation coding process and assessment of reliability level obtained. Ini mungkin benar yang dibilang sama Ibu Ika tadi ya, jadi harus ada apa namanya assessment juga gitu terkait dengan ketika sudah di coding sudah ada misalnya, tapi perlu juga di assess ulang gitu terkait hasilnya itu reliable atau tidak. Oke, seperti itu ya, Bu. Saya juga kurang paham, mohon maaf. Mbak Ika, Iya. kalau melakukan konten analisis ini, Mbak, itu prosedur yang bagusnya itu seperti apa, Mbak? Kalau kita kan selama ini melakukan konten analisis itu kan hanya ya kita lihat, terus kita perhatikan di annual report, terus kita bikin daninya, terus kita bikin rasio akhirnya gitu. Sebetulnya seharusnya seperti apa, Mbak? Memang betul seperti itu, Mbak. Cuman kalau saya perhatikan, ini pengalaman saya disertasi ya, Mbak Pipin ya. Kan saya juga nekat aja coba konten analisis di dalam salah satu metode penelitian disertasi saya itu. Nah, di situ saya baca bukunya Krippendorf. Ini tadi saya mau share bukunya, e-booknya, saya cari kok nggak nemu. Di laptop nanti coba saya cari lagi ya. Jadi siapa tahu teman-teman bisa mencoba mempelajari itu. Saya ada 2 buku sebenarnya, Krippendorf dan Neuendorf. Yang Neuendorf itu sayangnya saya nggak nemu soft copy-nya ya. Nah,
untuk di Krippendorff itu bilang, memang seperti yang disampaikan Mas Adit di paper ini, bahwa ada tahapan. Yang pertama, definition of coding framework. Jadi kita tahu apa saja yang mau di-score gitu loh. Kalau tadi kan tentang risk ya, risk disclosure, berarti si peneliti ini membuat poin-poin atau framework namanya ya, framework apa saja yang akan dinilai, yang akan di-assess. Nah, itu bisa meng-create sendiri berdasarkan preview study tentunya. Tadi kan ada ya Mas Adib ya di halaman terakhir itu saya lihat ini dari siapa, papernya siapa gitu ya, dia bikin framework-nya itu. Mas Adib bilang lagi. Mohon maaf ya Bu, ini apa sinyalnya Bu? Iya Mas, saya dibantu share screen yang itu tadi enggak Mas? Iya boleh. Saya ngomongnya sambil baca. Iya. Kemudian yang kedua, selection of a recording unit. Ini mungkin maksudnya sampel atau ya, sampel yang akan kita coding kali ya Mbak Pipin ya. Ya. Jadi perusahaan. Kalau misalnya kayak kalau di Indonesia itu kan biasanya pakai GRI Mbak. Kalau GRI itu kan kita lihat kalimatnya kan sebetulnya panjang banget sih. Jadi kita harus cari keywordnya dulu gitu. Kalau GRI itu ini ya 1010 aja ya codingnya Mbak. Kalau yang pertama, kalau yang itu 1010, tapi akhirnya saya bikin juga rasio Mbak. Cuma kan kalau GRI kan kalimatnya panjang, jadi kita harus cari keywordnya sendiri gitu. Nah itu makanya butuh reliability. Oh, jadi yang ketiga itu kan implementation of the coding process. Nah, ada 2 coder minimal. Kalau di bukunya Krippendorff itu sebenarnya ada banyak cara untuk mencapai reliabilitas, tetapi peneliti dunia yang saya pelajari tentang content analysis itu di jurnal Q1 publisher yang besar ya, itu mereka minimal pakai 2 orang Mbak coder. Ya, jadi misalnya saya dengan Mbak Pipin. Kita pakai software NVivo gitu gimana Mbak? Loh, tetap aja, itu tetap, makanya dia bilang tadi manual content ya Mbak. Agak susah kalau misalkan pakai si NVivo. NVivo kan dioperasikan juga pakai orang ya. Maksud lu tuh gini loh Mbak Pin. Misalnya saya dengan Mbak Pipin nih, ngoding di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda jelas ya. Nah, kemudian skor saya dengan skornya Mbak Pipin itu akan diuji reliabilitasnya kalau di paper ini pakai Krippendorff Alpha. Apakah tidak harus selalu sama persis? Kalaupun ada perbedaan, apakah perbedaan itu bisa diterima atau tidak? Gitu. Ada scoringnya, ada levelnya, Mbak. Kalau saya bukan pakai Krippendorff Alpha, pakai Cohen-Skapa. Nah, di Cohen-Skapa itu ada assessment yang bisa diterima itu minimal 0,6 skornya. Nilainya ya, nilai Cohen-Skapanya itu 0,6. Kayaknya Krippendorff Alpha juga 0,6. Minimal itu. Jadi walaupun misalnya saya skornya 1, Mbak Pipin 0, itu kan beda. Ya. Nah, dari sampling dari sampel kita itu nanti dihitung skor Krippendorff Alpha-nya, apakah dia ada pada level yang diterima. Jadi perbedaan itu boleh, tapi apakah perbedaan itu bisa diterima atau tidak gitu Mbak Pipin. Jadi nggak bisa kalau kita skor sendiri Mbak. Biasnya cukup tinggi nanti, subjektivitasnya tinggi. Iya. Apakah Mbak Pipin meyakini bahwa skornya Mbak Pipin itu tepat? Benar gitu ya. Tepat ya, istilahnya dapat diterima gitu loh. Jadi makanya ada yang tahap keempat itu yang biasanya peneliti Indonesia tidak lakukan, Mbak. Ya, benar Mbak Ika. Ya, itu di bukunya Krippendorff, Mbak. Harusnya ya. Iya. Itu Mbak Hilma sharing yang bisa saya berikan. Terima kasih Mbak Ika. Sami-sami. Terima kasih banyak Bu Ika atas sharing-sharingnya dan juga Bu Pipin tadi juga sudah bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain? Apabila memang sudah tidak ada pertanyaan lain atau diskusi lagi, maka saya akhiri acara pada sore hari ini. Nanti akan saya berikan recording acara sore hari ini dan juga
materi PowerPoint yang tadi dipresentasikan oleh Mas Adib. Izin Mbak Hilma, ngapunten Mbak Hilma memotong. Ini saya nemu filenya Mbak, saya share di chat ya. Di Boleh, kolom boleh, chat Bu. ya. Boleh, Iya. Pak. Yang Kripendorf itu loh Mbak Pipin. Ya, siap-siap. Boleh Bu, sangat boleh. Terima kasih banyak Bu Ika atas sharingnya. Baiklah, mungkin sambil menunggu Bu Ika memberikan filenya, saya tutup dulu acara pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, sehingga karena hadirnya Bapak dan Ibu sekalian, acara review artikel ini bisa berjalan. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.